Losing time, I'm fading fast. Andrea Dovizioso kembali beberkan. Satu-satunya yang bisa hentikan dominasi Marc Marquez itu hanya crash. Mantan pembalap MotoGP, Andrea Dovizioso, langsung angkat bicara soal performa luar biasa Marc Marquez di MotoGP Thailand 2025. Dovizioso menilai satu-satunya hal yang bisa menghentikan dominasi Marquez saat ini hanyalah crash atau kecelakaan. Marc Marquez memulai debutnya di musim ini dengan sangat gemilang. Ia langsung menunjukkan bahwa masanya kini belum habis. Debut Marquez bersama Desmosedici GP24 langsung membuat geger dunia MotoGP setelah ia tampil mendominasi dan menyapu bersih kemenangan di MotoGP Thailand 2025 yang digelar di sirkuit Buriram, Minggu, 2 Maret 2025. Legenda MotoGP, Andrea Dovizioso, bahkan secara terang-terangan mengakui bahwa saat ini tidak ada pembalap yang mampu menghentikan dominasi Marquez di atas motor Ducati selain crash atau kesalahan dari dirinya sendiri. Saat ini, satu-satunya hal yang bisa menghentikan Marc adalah dirinya sendiri. Jika dia tidak jatuh, dia akan mendominasi musim ini, ucap Dovizioso dikutip dari media Italia. Menurut Dovizioso, gaya balap Marquez yang agresif tapi cerdas, membuatnya mampu langsung beradaptasi dengan Ducati dalam waktu singkat. Padahal banyak pembalap sebelumnya membutuhkan waktu lama untuk menjinakkan motor asal Italia itu. Marc tidak butuh adaptasi panjang. Ini menunjukkan bahwa dia adalah pembalap dengan bakat alami yang luar biasa. Bahkan Pecco yang sudah lebih dulu menggunakan GP24 sejak musim lalu, sekarang justru kewalahan. Lanjut Dovizioso. Marquez langsung tampil superior di akhir pekan MotoGP Thailand. Ia memulai aksinya dengan meraih pole position, kemudian melanjutkan dominasinya dengan memenangkan sprint race pada Sabtu. Puncaknya terjadi pada balapan utama, di mana Marquez berhasil memenangi MotoGP Thailand setelah meladeni perlawanan sengit dari adiknya sendiri, Alex Marquez. Yang membuat kemenangan ini semakin sensasional adalah fakta bahwa Marquez baru pertama kali menunggangi motor Ducati GP24. Sedangkan Bagnaia yang sudah menggunakan motor tersebut sejak musim lalu justru terlihat kesulitan. Jika Marquez sudah seperti ini di balapan pertamanya dengan Desmosedici GP24, saya tidak bisa membayangkan seberapa berbahayanya dia ketika sudah sepenuhnya memahami motor ini, tambah Dovizioso. Komentar Dovizioso ini sejalan dengan prediksi legenda MotoGP, Casey Stoner, yang sebelumnya sempat menyebut bahwa Marc Marquez akan jauh lebih berbahaya jika menunggangi motor GP24. Stoner sempat mengatakan bahwa gaya balap Marquez yang agresif sangat cocok dengan karakteristik GP24. Banyak yang berpikir Marc akan butuh waktu beradaptasi, tapi saya tidak pernah ragu. Ducati adalah motor yang sempurna saat ini, dan jika ada pembalap yang bisa langsung memaksimalkannya, itu adalah Marc, ujar Stoner beberapa waktu lalu. Dovizioso yang pernah menjadi rival sengit Marquez di musim 2017 hingga 2019 juga mengakui bahwa prediksi Stoner kini terbukti benar. Saya tahu bagaimana rasanya bertarung dengan Marc. Ketika dia mendapatkan motor yang sesuai dengan gaya balapnya, dia akan jauh lebih sulit dikalahkan. Sekarang, Ducati justru memberi dia motor yang bisa membuatnya lebih nyaman, lebih cepat, dan lebih berbahaya, tambah Dovi. Situasi ini jelas menjadi alarm bahaya bagi Francesco Bagnaia, yang berstatus juara dunia 2 kali bersama Ducati. Bagnaia yang seharusnya menjadi pembalap utama Ducati justru tampak kalah kelas dari Marquez di Buriram. Padahal, Pecco sudah menunggangi GP24 sejak musim 2024 dan seharusnya lebih memahami karakter motor tersebut. Namun, di sepanjang akhir pekan MotoGP Thailand, Bagnaia tidak pernah sekalipun mampu menandingi kecepatan Marquez, baik di sesi latihan bebas, kualifikasi, maupun balapan utama. Bahkan dalam beberapa wawancara setelah balapan, Bagnaia secara halus mengakui bahwa dirinya masih mencari solusi untuk menemukan keseimbangan motor yang pas. Saya tidak tahu apa yang dilakukan Marc, tapi dia mampu melaju dengan sangat agresif tanpa kehilangan banyak waktu di tikungan. Kami menggunakan motor yang sama, tapi saat ini dia jauh lebih cepat, ujar Bagnaia usai balapan. Dengan dominasi yang ditunjukkan di Buriram, banyak pihak mulai percaya bahwa musim ini akan menjadi awal era baru di MotoGP dengan kembalinya Marc Marquez sebagai penantang utama gelar juara dunia. Namun, seperti yang diungkapkan oleh Dovizioso, satu-satunya kelemahan Marquez saat ini hanyalah dirinya sendiri. Marc sangat agresif,
dan gaya balapnya selalu di ambang batas. Jika ada yang bisa menghentikannya, itu adalah dirinya sendiri. Tapi jika dia bisa menahan ego dan tidak mengambil risiko terlalu banyak, saya melihat sangat sulit untuk pembalap lain menghentikannya musim ini, tegas Dovizioso. Kemenangan ini juga membuat Marquez memimpin klasemen sementara MotoGP 2025 dengan raihan 37 poin, unggul 8 poin dari Alex Marquez di posisi kedua, dan 14 poin dari Bagnaia di posisi ketiga. Kehadiran Marc Marquez di Ducati Lenovo kini memunculkan dilema baru bagi tim pabrikan asal Italia tersebut. Sejak awal, Ducati merekrut Marquez hanya sebagai pembalap pendamping untuk Bagnaia. Namun dengan hasil di Buriram, jelas bahwa Marquez adalah pembalap nomor 1 saat ini. Dovizioso dan Casey Stoner sepakat bahwa Marquez justru jauh lebih berbahaya di atas Ducati dibandingkan saat masih bersama Honda. Kini, semua mata tertuju pada seri berikutnya di MotoGP Argentina. Jika Marquez kembali mendominasi di Termas, maka bukan tidak mungkin era baru, Baby Alien bersama Ducati, akan benar-benar dimulai. Paolo Ciampinotti kini mengakui, keputusan Ducati pilih Marc Marquez memang benar. Keputusan Ducati merekrut Marc Marquez untuk musim MotoGP 2025 kini membuahkan hasil. Setelah sempat menuai kontroversi besar karena lebih memilih Marquez dibanding Jorge Martin, kini Ducati bisa tersenyum lebar melihat performa fenomenal The Baby Alien. Puncaknya, Marquez tampil sangat ganas dengan menyapu bersih semua sesi di MotoGP Thailand 2025 di sirkuit Buriram. Dominasi total Marquez sepanjang akhir pekan di Buriram langsung menjadi pembuktian atas keputusan berani Ducati. Penampilan ini pun membuat bos tim Pramac Racing, Paolo Ciampinotti, akhirnya secara terbuka mengakui bahwa Ducati membuat keputusan yang sangat tepat dengan lebih memilih Marquez daripada Jorge Martin. MotoGP Thailand 2025 menjadi momen di mana semua pihak harus membuka mata bahwa Marc Marquez belum habis. Bukan sekadar menang, Marquez menyapu bersih semua sesi di akhir pekan pembuka musim. Dari latihan bebas, kualifikasi, sprint race, hingga balapan utama. Hasil ini membuat Marquez menjadi pembalap pertama musim ini yang berhasil menyapu bersih semua sesi dalam satu akhir pekan. Sesuatu yang bahkan belum mampu dilakukan Bagnaia sejak bergabung dengan Ducati. Paolo Ciampinotti, yang sebelumnya sempat vokal mendukung Jorge Martin untuk promosi ke tim pabrikan, akhirnya tak bisa menahan kekagumannya terhadap performa Marquez. Dalam wawancara bersama media Italia, Ciampinotti mengakui bahwa Ducati telah membuat keputusan yang sangat tepat. Marc Marquez datang ke Ducati bukan hanya untuk sekadar bertahan, tapi untuk membuktikan bahwa dia masih pembalap terbaik di dunia. Apa yang dia lakukan di Buriram adalah jawaban untuk semua kritik yang meragukan dirinya, ujar Ciampinotti. Bos Pramac itu juga menyoroti bagaimana mentalitas juara yang dimiliki Marquez menjadi pembeda dibanding pembalap lainnya. Sejak hari pertama dia datang, Marc menunjukkan semangat dan mentalitas yang luar biasa. Dia bukan hanya pembalap cepat, tapi dia adalah juara yang tahu bagaimana memenangkan balapan dalam situasi apapun. Itulah yang membuat Ducati lebih memilihnya. Keputusan Ducati memilih Marc Marquez memang sempat memicu polemik besar. Banyak pihak, termasuk Ciampinotti sendiri, merasa bahwa Jorge Martin lebih pantas mendapatkan promosi ke tim pabrikan setelah tampil konsisten bersama Pramac Racing selama 2 musim terakhir. Namun, Ducati justru mengambil langkah berani dengan merekrut Marquez yang sudah berusia 32 tahun, yang sebelumnya membalap bersama Gresini Racing 1 musim. Kami tahu ini keputusan yang sulit, tapi Ducati selalu mencari pembalap yang bisa membawa gelar juara dunia, bukan hanya pembalap cepat. Marc membuktikan bahwa dia adalah pembalap yang membuat perbedaan, tambah Ciampinotti. Salah satu faktor yang membuat keputusan Ducati semakin kontroversial adalah performa apik Jorge Martin selama musim 2023 dan 2024. Martin bahkan nyaris merebut gelar juara dunia pada 2023, dan pada akhirnya mengunci gelar di 2024. Namun, Ducati akhirnya lebih memilih Marquez dengan alasan pengalaman dan mental juara yang sudah terbukti. Kini, Ciampinotti pun mengakui bahwa mentalitas itulah yang membuat Marquez berbeda. Jorge adalah pembalap hebat, tapi Marc adalah legenda. Pengalaman, cara membaca balapan, dan keberanian mengambil risiko adalah hal yang sulit ditandingi pembalap lain.
katanya. Keberhasilan Marquez di Buriram juga menjadi alarm bahaya bagi Francesco Bagnaia. Juara dunia 2 musim itu kini mendapatkan pesaing yang tidak hanya cepat, tapi juga memiliki pengalaman juara dunia yang jauh lebih matang. Hubungan antara Marquez dan Bagnaia memang terlihat harmonis di luar lintasan, namun di lintasan mereka adalah rival sejati. Persaingan antara keduanya diprediksi akan menjadi salah satu cerita terbesar di MotoGP 2025. Ciampinotti pun tak menutup kemungkinan bahwa Ducati kini berada di ambang era dominasi baru. Dengan Marc dan Pecco, Ducati memiliki pasangan terbaik di grid saat ini. Tapi persaingan di antara mereka bisa menjadi pedang bermata dua. Jika mereka bisa saling mendorong, Ducati akan sangat sulit dikalahkan, ujarnya. MotoGP 2025 baru berjalan pada seri pembuka, namun dominasi Marquez menjadi bukti bahwa Ducati telah membuat keputusan yang tepat. Jika Marquez mampu mempertahankan performa ini, bukan tidak mungkin Ducati akan kembali memasuki era keemasan baru, seperti saat bersama Casey Stoner pada 2007. Ciampinotti menutup wawancara dengan pernyataan yang kini mulai diamini banyak pihak. Kadang keputusan yang paling sulit adalah keputusan yang paling benar. Ducati mengambil risiko besar dengan memilih Marc, tapi sekarang semua orang bisa melihat bahwa itu adalah keputusan terbaik. Dengan performa yang semakin menanjak, Marc Marquez kini mulai menjadi favorit utama dalam perebutan gelar juara dunia 2025. Jika ia benar-benar berhasil membawa Ducati kembali ke puncak, maka tak ada lagi yang bisa membantah bahwa Marquez adalah salah satu legenda terbesar dalam sejarah MotoGP. MotoGP musim ini baru saja dimulai. Namun satu hal yang sudah pasti, Marc Marquez telah kembali, dan dunia MotoGP harus bersiap menghadapi dominasi baru bersama Ducati. Valentino Rossi akui kehebatan Marc Marquez di MotoGP Thailand 2025 meski sedikit gengsi. Ya, dia cepat. MotoGP 2025 baru saja membuka lembaran baru di sirkuit internasional Chang, Buriram, Thailand. Musim ini seharusnya menjadi awal dari era baru tanpa bayang-bayang rivalitas masa lalu. Namun kenyataan berkata lain. Nama besar yang dulu pernah memanaskan panggung MotoGP ternyata belum selesai menuliskan kisahnya. Di tengah barisan pembalap muda yang lapar kemenangan, ada satu sosok paling tua di grid MotoGP namun masih berbahaya, kembali menjadi pusat perhatian. Marc Marquez, sang juara dunia 8 kali, memulai debutnya bersama tim baru, Ducati Lenovo, dengan cara yang luar biasa. Bukan sekadar menang, Marquez menyapu bersih semua sesi di akhir pekan pembuka musim. Dari latihan bebas, kualifikasi, sprint race, hingga balapan utama. Dominasi ini bukan hanya membuktikan bahwa Marquez belum habis, tetapi juga seolah menegaskan bahwa ia datang ke Ducati bukan hanya untuk sekadar bertahan, ia datang untuk merebut kembali tahtanya. Namun, di balik gemuruh kemenangan Marquez, ada satu sosok yang diam-diam menjadi sorotan. Valentino Rossi. Rossi datang ke Buriram bukan sebagai pembalap, melainkan sebagai pemilik tim Pertamina Enduro VR46 Racing Team. Namun, meski kini ia lebih banyak berdiri di belakang pitwall, aura kebesarannya masih terasa menyelimuti setiap sudut paddock. Setiap gerak-geriknya masih diburu kamera. Setiap ucapannya masih dinanti oleh para jurnalis. Sejak pertama kali Marquez diumumkan bergabung dengan Ducati Lenovo, dunia MotoGP tahu bahwa kisah lama akan kembali terbuka. Meskipun Rossi sudah pensiun, bayang-bayang rivalitas mereka seolah tak pernah benar-benar padam. Setiap kemenangan Marquez akan selalu terasa seperti tamparan kecil bagi Rossi. Dan kemenangan mutlak Marquez di Thailand ini adalah tamparan pertama di musim 2025. Jawaban singkat yang berisik. Saat balapan usai, ada wartawan yang memburu sosok Valentino Rossi. Dia tahu, apapun yang keluar dari mulut Rossi penampilan Marquez akan menjadi berita besar. Namun seperti yang sudah diduga banyak orang, Rossi tidak akan memberikan pujian dengan mudah. Saat ditanya tentang pendapatnya soal dominasi Marquez di akhir pekan ini, Rossi hanya memberikan jawaban singkat. Ya, dia cepat. Dua kata sederhana itu langsung menjadi pembicaraan di media. Namun semua orang tahu, di balik kesederhanaan kalimat itu tersimpan makna yang jauh lebih dalam. Bagi Rossi, memuji Marquez adalah hal yang hampir mustahil. Terlalu banyak luka,
terlalu banyak dendam yang belum sepenuhnya sembuh. Namun dua kata yang keluar dari mulut Rossi sudah lebih dari cukup untuk membuat semua orang paham. Bahkan sang legenda pun tak bisa lagi menyangkal keganasan Marquez. Namun, awak media tidak puas hanya dengan jawaban singkat itu. Mereka terus bertanya pada Rossi, berharap mendapatkan komentar yang lebih panjang. Setelah beberapa kali mencoba menghindar, Rossi akhirnya kembali membuka suara. Dia rival berat saya selama bertahun-tahun, dan tentu saja saya tidak ingin terlalu memuji dia. Tapi saya hanya bisa katakan, dia cukup hebat pada balapan pembuka ini. Kalimat itu diucapkan dengan nada datar, namun terasa lebih tajam daripada pisau. Kata, cukup hebat, terdengar seperti bentuk gengsi terakhir yang masih ingin dipertahankan Rossi. Namun semua orang tahu, jika Rossi saja sampai mengatakan Marquez cukup hebat, artinya pembalap asal Spanyol itu benar-benar tampil luar biasa. Bagi penggemar MotoGP yang sudah sejak dulu, pasti tahu hubungan Rossi dan Marquez adalah salah satu kisah paling dramatis dalam sejarah olahraga ini. Komentar Rossi itu pun tak butuh waktu lama sampai ke telinga Marc Marquez. Dalam wawancara seusai balapan, Marquez hanya tersenyum saat mendengar kalimat tersebut. Saya tahu Valentino, dia tidak suka memuji saya, ucap Marquez sambil menahan tawa kecil. Tapi jika Valentino bilang saya cukup hebat, itu artinya saya sangat hebat. Perkataan itu disambut gelak tawa oleh para awak media. Namun di balik candaan itu, ada rasa hormat yang tersirat. Valentino adalah legenda. Kami mungkin punya banyak momen panas di lintasan, tapi tanpa rival sepertinya, mungkin saya tidak akan menjadi seperti sekarang. Saya selalu menghargai dia sebagai salah satu legenda terbesar MotoGP, ungkap Marquez. Dalam sesi wawancara terakhir, Rossi akhirnya memberikan komentar yang sedikit lebih panjang tentang Marquez. Saya sudah pensiun, tapi saya tahu dia akan selalu membayangi saya, ucap Rossi. Komentar ini menjadikan seolah Rossi sadar, selamanya ia akan terikat dengan nama Marc Marquez, baik sebagai rival, maupun sebagai legenda yang kisahnya tak bisa dipisahkan dari pembalap Spanyol itu. Kemenangan di Thailand menjadi bukti bahwa kepindahan Marquez ke Ducati adalah keputusan yang tepat. Kombinasi Marquez dengan Desmosedici GP24 tampaknya menjadi paket yang sangat berbahaya. Jika performa ini terus berlanjut, bukan tidak mungkin Marquez akan kembali merebut gelar juara dunia, sesuatu yang tentu tidak ingin dilihat oleh fans Valentino Rossi. Dengan dominasi ini, Marquez semakin menegaskan bahwa pertarungan perebutan gelar MotoGP 2025 akan kembali seru, dan mungkin membuka lembaran baru dari rivalitas panas antara dirinya dan Valentino Rossi, meskipun kini dari sudut pandang yang berbeda. MotoGP 2025 baru dimulai, tapi panasnya persaingan sudah terasa. Akankah Marc Marquez membawa Ducati kembali ke puncak? Atau anak didik Rossi yang akan menjegal dominasi sang juara? Satu hal yang pasti, era keemasan baru sedang dimulai, dan nama Marc Marquez akan terus menghiasi puncak podium. Dani Pedrosa tercengang lihat aksi Marc Marquez dengan mudahnya sapu bersih semua podium tertinggi di Thailand. Sang Raja MotoGP telah kembali. Penampilan menakjubkan Marc Marquez di Grand Prix Thailand 2025 membuat banyak pihak tercengang, termasuk mantan pembalap MotoGP, Dani Pedrosa. Pembalap Ducati Lenovo tersebut tampil luar biasa di sirkuit Buriram dengan menyapu bersih podium tertinggi secara dominan. Aksi Marquez seolah menunjukkan bahwa dirinya kembali ke performa terbaiknya setelah tampil memukau sejak sesi latihan hingga menyentuh garis finish. Dani Pedrosa, yang kini menjadi test rider KTM, tak bisa menyembunyikan kekagumannya saat menyaksikan langsung bagaimana Marquez menaklukkan lintasan dengan begitu mudahnya. Sirkuit Chang International di Buriram dikenal sebagai salah satu trek yang menuntut keseimbangan antara kecepatan dan ketepatan, terutama pada tikungan-tikungan tajamnya. Namun, Marc Marquez mampu menjinakkan mesin ganas GP24 untuk sapu bersih semua sesi di Grand Prix Thailand. Sejak sesi kualifikasi, Marquez sudah menunjukkan tanda-tanda dominasi dengan merebut pole position. Dalam sesi sprint race pada Sabtu, Marquez juga tampil dominan dengan memimpin balapan dari awal hingga akhir tanpa mendapat perlawanan berarti. Pada race utama, Marc Marquez juga tampil dengan cerdas. Saat di tikungan 7, ia sengaja memberikan Alex untuk menyalip karena temperatur bannya menurun.
Marquez lalu memanfaatkan slipstream di belakang adiknya, hingga akhirnya pada lap 23 Marquez kembali posisi terdepan, dan akhirnya berhasil rebut podium 1. Detail ini menunjukkan kecerdasan Marquez dan kemampuan mengelola situasi buruk. Dani Pedrosa, yang menyaksikan langsung dari paddock, mengaku sangat terkejut dengan performa Marquez. Jujur, saya benar-benar tercengang. Melihat Mark tampil seperti ini membuat saya merasa seperti kembali ke masa-masa kejayaannya. Dia sangat jenius. Dia membuat segalanya terlihat mudah. Padahal semua pembalap tahu betapa sulitnya sirkuit ini, ujar Pedrosa kepada media. Pedrosa yang pernah menjadi rekan setim Marquez selama bertahun-tahun, mengaku tidak menyangka bahwa Marquez langsung mendominasi di awal musim bersama Ducati. Menurut Pedrosa, adaptasi dengan motor baru biasanya membutuhkan waktu, tetapi kali ini Marquez seolah tak butuh proses panjang. Mark bukan hanya cepat, tapi dia membuat motor itu seperti sudah menjadi bagian dari dirinya. Biasanya butuh waktu untuk memahami karakter motor baru, tapi dia melakukannya hanya dalam hitungan minggu. Itu benar-benar luar biasa, tutur Pedrosa sambil menggelengkan kepala. Momen yang paling membuat Pedrosa terheran-heran adalah saat Marquez melakukan overtake kepada Alex pada lap-lap akhir untuk merebut kembali posisi 1 dari sang adik. Aksi tersebut dilakukan dengan begitu mulus dan agresif, seolah-olah lintasan itu hanya miliknya seorang. Mark selalu memiliki kemampuan untuk melakukan sesuatu yang di luar dugaan. Tapi kali ini, dia seperti tidak punya batasan. Saya merasa seperti menonton dirinya yang dulu saat masih muda, tapi dengan kematangan yang jauh lebih baik, tambah Pedrosa. Pedrosa bahkan menyebut bahwa performa Marquez di Thailand adalah salah satu yang terbaik sepanjang karirnya. Mark tidak hanya cepat, tapi dia juga cerdas dalam mengelola balapan. Dia tahu kapan harus menyerang dan kapan harus bertahan. Itu kombinasi yang sangat sulit ditemukan pada pembalap manapun, ujarnya. Usai balapan, Marc Marquez tak bisa menyembunyikan kebahagiaannya atas kemenangan tersebut. Ini akhir pekan yang luar biasa. Kami bekerja sangat keras sepanjang minggu ini, dan hasil ini adalah buah dari kerja keras seluruh tim. Motor ini sangat kompetitif, dan saya merasa semakin nyaman di atasnya setiap kali balapan, ujar Marquez. Ketika ditanya soal pujian dari Dani Pedrosa, Marquez hanya tersenyum dan merendah. Dani adalah salah satu pembalap yang paling saya hormati. Mendengar pujian darinya adalah motivasi tambahan bagi saya. Tapi saya tahu musim ini masih panjang, dan kami harus terus fokus di setiap balapan, tambahnya. Kemenangan di Thailand menjadi bukti nyata bahwa Marc Marquez telah kembali ke level terbaiknya. Setelah tampil konsisten, Marquez kini menjadi pemimpin klasemen sementara dengan selisih 14 poin dari Francesco Bagnaia. Dani Pedrosa yakin bahwa ini baru permulaan dari kebangkitan The Baby Alien. Marc adalah pembalap yang tidak pernah kehilangan mentalitas juaranya. Jika dia terus tampil seperti ini, saya yakin dia akan menjadi kandidat terkuat untuk meraih gelar juara dunia tahun ini, kata Pedrosa. Kemenangan ini membuat persaingan perebutan gelar juara dunia MotoGP 2025 semakin menarik. Namun, jika Marquez mampu mempertahankan konsistensinya, sangat sulit membendung laju sang juara dunia 8 kali tersebut. Dengan gaya balap seperti ini, Marc akan sangat sulit dikalahkan. Dia memiliki segalanya, kecepatan, pengalaman, dan mentalitas juara, tambah Pedrosa. Penampilan luar biasa Marc Marquez di Grand Prix Thailand 2025 bukan hanya membuat para penggemar MotoGP terpukau, tetapi juga membuat sesama legenda seperti Dani Pedrosa terheran-heran. Dominasi Marquez di lintasan dan adaptasi kilatnya dengan Desmose di GP24 membuktikan bahwa The Baby Alien belum habis. Jika performa ini terus berlanjut, bukan tidak mungkin Marquez akan merebut gelar juara dunia ke-9-nya musim ini. MotoGP 2025 pun diprediksi akan menjadi salah satu musim paling menarik dalam sejarah, dengan Marc Marquez sebagai protagonis utama di tengah panasnya persaingan. Losing time, I'm fading fast.